hari ini dan seterusnya, teman-teman Dewan Guru, baik pria maupun wanita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan hidayah, sehingga pada hari yang berbahagia ini, hari Sabtu, di ruangan ini untuk nanti melaksanakan pembahasan atau presentasi dari rekan guru kita tentang budaya baik oleh beliau Ibu Suryani SPDSD. Yang kedua, salawat serta salam mari kita agungkan kepada beliau agama sallallahu alaihi wasallam di bawah Muhammad. Semoga kita kelak menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari amin. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini, nanti pemateri dari saya ini tentang budaya baik. Sebelum kita mulai, perkenankan saya menyampaikan rentetan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ulasan materi tentang sebelum ulasan sambutan dulu. Yang pertama nanti langsung diisi sambutan oleh Bapak Kepala di Kesatuan Pulang, Bapak Sugio. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi tentang budaya baik oleh beliau Ibu Suryani. Yang ketiga nanti penutup. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain silakan untuk menyesuaikan. Ila dunia al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang berikutnya yaitu sambutan kepada beliau Bapak Sugio, berkenan untuk memberikan sambutan pada acara pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kami hormati Ibu CGP kita, Ibu Suryani SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Kali Cangkulan. Sebelumnya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada haram apapun. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Kita hormati, terima kasih sekali ini untuk kehadiran panjenengan semuanya dalam rangka PGB, Asosiasi PGB, yaitu tentang adanya aksi nyata tentang berbagi aksi baik pada anak-anak dan anak sekolah itu. Ini harapannya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan atau istilahnya itu mengikuti jejak dari Ibu Suryani, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau bisa menjadi salah satu pengisi sejarah, yaitu adanya program guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Jepara. Oh benar Pak, angkatan ke-7 saya lupa nih, saking angkatan. Ibu, nanti harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti mohon
bisa kolaborasi ya. Bisa kolaborasi dengan teman-teman semuanya, mana yang kira-kira nanti diperlukan dalam aksi nyata dari Bu Yani mengenai budaya positif ya Bu ya, budaya positif di sekolah. Nanti kita bisa belajar bersama-sama untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini, terutama adalah muaranya pada peserta didik agar bisa merdeka dalam belajar Bapak Ibu. Karena program ini adalah program untuk memerdekakan anak. Seperti pepatah atau teladan dari Bapak Ki Ageng Dewantara bahwa anak itu adalah ibaratnya sudah mempunyai garis-garis ya, samar. Garis-garis samar itu berarti anak sudah mempunyai pembawaan dari lain. Tinggal nanti bagaimana Bapak Ibu guru, orang tua dan masyarakat bisa menebali ya, menebali garis-garis tersebut menjadi gambar yang sangat baik, gambar yang sesuai dengan keinginan anak tersebut. Itulah mengapa nanti program ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang. Intinya nanti Bapak Ibu semuanya bisa melaksanakan dan bekerjasama kolaborasi dengan teman-teman semuanya dan juga nanti dengan teman-teman dari sekolah yang lainnya, bagaimana supaya nanti kegiatan yang berhubungan dengan anak itu nanti bisa lebih baik lagi. Nanti selanjutnya setelah ini waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Suryani untuk bisa memandu acara sampai selesai. Nanti Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, bertanya mana kira-kira yang nanti panjenengan tanyakan, biar semuanya jelas, semuanya terang benderang, sehingga nanti bisa menjadi praktek baik kita bersama di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugio karena telah memberikan sambutan pada pagi hari ini, pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, mohon maaf tadi ada satu sedikit yang bisa saya petik dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sugio, yaitu mengikuti jejak, jangan dihapus ya Pak. Mengikuti jejak. Jadi kalau menghapus jejak nanti aril nanti jadinya. Jadi kita mengikuti jejak saja yang baik-baik saja. Seperti itu. Baik, untuk yang acara yang selanjutnya yaitu adalah pemateri atau presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Suryani. Materi pada hari ini adalah budaya positif. Tentunya di lingkungan yang paling dekat dengan kita yaitu lingkungan sekolah. Pada Bu Suryani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Sugio beserta Bapak Ibu Guru Dewan SD Negeri 1 Kaliducang Kulon. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada kesempatan hari ini masih bisa berkumpul dan belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang diberikan hari ini sehingga pertemuan di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik.
Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah khususnya dan rekan-rekan dari SD Negeri 1 Kalibicangkulon yang telah memberikan dukungannya kepada kami sehingga kami dapat mengikuti program pendidikan guru penggerak dengan baik. Semoga dengan dukungan dari rekan-rekan yang rekan-rekan berikan kepada kami memacu kami untuk lebih semangat dalam mengikuti PGP. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi dari modul yang telah kami pelajari di paket modul 1, tepatnya modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti kita ketahui semua bahwa konsep pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, salah satunya guru itu dianalogikan sebagai seorang petani, sedangkan murid itu adalah jagung dan padi, yang mana jagung tidak akan bisa tumbuh menjadi padi dan begitu sebaliknya padi tidak akan bisa menjadi jagung. Dengan kata lain, bahwa murid itu sudah punya kodratnya masing-masing, sedangkan guru sebagai seorang petani ini mempunyai peranan penting terhadap tumbuh kembangnya tanaman ini. Petani akan memastikan bahwa tanahnya itu cocok, subur untuk tumbuhnya tanaman tersebut. Nah, guru mempunyai tugas untuk apa? Tanah diibaratkan sebagai sekolah. Oleh karena itulah tugas utama guru memastikan bahwa sekolah kita itu sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Lingkungan yang aman dan nyaman akan membantu murid mudah untuk menerima dan menyerap pembelajaran. Sebagai contoh, tadi murid yang misalnya kurang semangat belajar, tetapi didukung dengan lingkungan yang aman, nyaman, serta mendukung akan proses pembelajaran, murid tersebut menjadi lebih bersemangat, bukan malah sebaliknya. Dan juga lingkungan yang terkontaminasi istilahnya, yang dapat mengganggu, ada tekanan-tekanan, itu proses pembelajaran maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari amal tersebut dapat kita lihat bahwa tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang saling mendukung, saling belajar dan bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Maka tumbuhlah yang namanya budaya positif. Di modul 1.4, budaya positif terdiri dari 6 subbab. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelumnya, misalnya gini Bapak Ibu Guru, selama ini kita berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol murid kita. Sekarang coba Bapak Ibu Guru praktekkan ini. Di tangan Bapak Ibu Guru, tangan kanan ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Yang berada dalam genggaman Bapak Ibu ini adalah benda yang begitu Bapak harus jaga karena berpengaruh terhadap kehidupan Bapak. Kira-kira misalnya Pak Handi. Nah, Pak Handi sedang menggenggam. Nah, maaf Pak, mendapatkan rujukan dari teman yang lain. Apakah kira-kira Pak Handi mau untuk membukanya? Nah, coba Bu Desi, jenengan bujuk Pak Handi supaya mau membuka genggaman tangannya tersebut. Kalau Bu Desi mau. Merayu. Pak Handi. Pak Handi
supaya saya mampu untuk membuka. Saya penasaran apa isi yang ada di dalam genggaman jenengan sampai jenengan tidak mau untuk membukanya. Alasan itu belum mampu untuk membuka itu. Iya, terima kasih Pak Aldi. Bersikukuh tidak mau membuka genggaman tangannya meskipun sudah dirayu oleh Bu Desi. Nah, begitu juga sebenarnya ini dalam teori kontrol oleh Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak dapat memaksa murid. Seandainya murid itu mau melakukan apa yang kita perintahkan, itu sejatinya murid sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol oleh sang guru tersebut. Kebutuhan dasar dari murid tersebut adalah yang tadi diperintahkan oleh gurunya. Karena teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan mempunyai tujuan, meskipun tindakan itu tidak disenanginya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan atau segala bentuk bujukan itu segala bentuk upaya agar seseorang mau melakukan perilaku yang kita inginkan itu sebenarnya tidak efektif. Karena apa? Dia itu akan menjadi tergantung agar dia selalu dikasih bujukan. Akhirnya motivasi dalam diri akan hilang. Nah, itu dia tidak akan bisa berusaha tanpa adanya bujukan atau penguatan positif yang diberikan oleh sang guru. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mengkritik untuk mengontrol murid dan membuat rasa bersalah pada diri murid itu akan mengirim murid menuju identitas gagal sang murid. Karena apa? Dalam diri murid ketika dia sudah dibuat dikritik atau dia merasa bersalah, dia akan menanamkan dalam dirinya bahwa dia itu adalah orang yang negatif, bukan karakter yang tumbuh, malah dia merasa dirinya itu adalah anak yang tidak baik. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa tidak efektif untuk jangka panjang. Memaksa mungkin anak mau melakukannya, tapi dia itu merasa mau melakukan karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu akan menimbulkan terbentuknya permusuhan. Terus bagaimana supaya kita bisa beranjak dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat manusia, dan bagaimana kita melihat realitas. Hal ini sejalan dengan kata Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, bahwa syarat menjadi guru itu ada dua. Nah, kalau kita sudah guru berarti kita sudah memenuhi syarat tersebut ya. Yang pertama adalah guru memikirkan murid. Apapun yang dilakukan guru, apapun yang diambil langkah oleh guru, apapun kebijakan guru itu adalah demi muridnya, untuk muridnya. Yang kedua, guru harus selalu grow mindset, selalu berpikir untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena guru yang mempunyai kemampuan lebih baik, muaranya itu kepada murid, akan melahirkan generasi yang baik pula dan berkualitas. Sekarang, apa perbedaan sih stimulus respon dan teori kontrol? Di stimulus respon mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, tetapi teori kontrol mengatakan kebutuhan kita itu berbeda.
Kita tidak bisa memandang semua itu murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sama, tidak. Semua orang melihat yang sama, tetapi kita harus mengubah mindset itu sesuai dengan teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Dan biasanya kita, atau kita karena saat ini kita berada di stimulus respon, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Justru semua perilaku itu mempunyai tujuan. Ada tujuan dibalik murid itu berbuat buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang sudah diperagakan teman kita, Pak Andre walaupun dipujuk tetap tidak mau karena dia itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataan di teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bu Desi tadi menempati posisi ini ya. Kemudian paksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi teori kontrol memberikan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menangkal di stimulus respon. Ketiga, guru menyuruh anak mau melakukan. Biasanya itu berarti guru merasa menang dan anak kalah. Tetapi teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Anak melakukan, guru menyuruh anak melakukan. Oh, gurunya berarti sudah bisa mengontrol anak. Anak juga itu mengizinkan dirinya sendiri, bukan karena atas kontrol dari sang guru. Itu adalah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Sekarang makna kata disiplin. Mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Disiplin itu apa sih? Menurut Pak Sony, disiplin itu apa Pak? Disiplin adalah mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan selesai dengan tepat waktu. Ya, mengerjakan dengan sungguh-sungguh selesai tepat waktu. Menurut Bu Ulfi sendiri bagaimana Bu? Disiplin adalah melakukan kegiatan sesuai dengan waktunya. Selama ini kita berpikir bahwa yang namanya disiplin adalah kepatuhan ya, kepatuhan tepat waktu. Nah, budaya kita memang selama ini yang mengaitkan disiplin itu dengan kepatuhan, keteraturan, tata tertib. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Dalam konteks pendidikan kita saat ini, agar mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah adanya disiplin kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri murid, disiplin yang muncul dari motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Jika orang tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, maka butuh pihak lain untuk mendisiplinkannya. Berarti motivasi eksternal yang muncul. Sehingga dapat diartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Prinsip-prinsip mulia, nilai-nilai ini kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan umum, bertanggung jawab, kemudian empati, hormat. Nah, setiap instansi mempunyai nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang menjadi landasan dalam bertindak. Di instansi kita di dunia pendidikan, nilai yang ingin dicapai sudah diyakini dan pelajar ini untuk nilai-nilai kebajikan
hendak dicapai dalam instansi kita dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Terus, apa Presi? Bernalar kritis dan juga mandiri. Jadi dapat kita artikan bahwa tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal dalam diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang teori motivasi. Teori motivasi itu berarti ada hal yang melatar belakangi orang dalam bertindak. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Kita tidak asing dengan namanya hukuman ya. Pernah tidak Bapak Ibu waktu sekolah kena hukuman? Sering. Berarti masih ingat ya, membekas. Hukuman itu sifatnya memberi efek dalam jangka waktu yang panjang. Bapak waktu sekolah dapat hukuman apa Pak Habib? Dapat hukuman mengangkat mengangkat satu kaki dengan memegang telinga. Itu waktu kelas 4 SD kalau tidak salah. 4 SD sampai sekarang itu rentang waktunya sudah sangat lama ya. Itu saja masih ingat. Nah, efek itu nanti kalau kita menerapkan kepada anak itu akan teringat sampai semasa hidupnya. Nah, satu lagi itu. iya. Dari efek tersebut, bagi saya sendiri pribadi itu sangat berharga, bukan suatu hukuman. Kalau bagi saya ya, karena apa? Setelah saya mengingat hal itu, saya tahu dulu saya punya kesalahan yang tidak diperbolehkan oleh Bapak Ibu guru, dan lalu saya bisa memperbaikinya. Kalau saya punya kesalahan tersebut di saat ini, mungkin saya teringat dengan kesalahan yang dulu seperti itu. Mungkin kalau saya pribadi, hukuman yang pernah Bapak Ibu guru dulu lakukan itu sebuah memori yang berharga buat saya. Nah itu kalau saya ya, kalau itu mungkin hukuman yang berat bagi orang lain, saya tidak tahu. Terima kasih. Kondisi Pak Habib waktu dihukum ketika itu pasti merasakan dongkol sakit hati. Saat ini Pak Habib sudah menyadari karena sudah muncul motivasi dalam diri Pak Habib sendiri. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Orang yang melakukan perilaku untuk menghindari hukuman dalam bertindak pasti akan bertanya, saya akan mendapatkan apa yang terjadi di dalam saya jika saya melakukan perilaku ini. Jadi ketika mereka melakukan dalam berperilaku, dia itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Perilaku yang kedua, teori yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang yang mempunyai motivasi kedua ini, satu tingkat di atas yang pertama ini, ketika dia berperilaku, dia akan selalu bertanya, jika saya melakukan hal ini, saya akan mendapatkan apa? Nah, jadi fokusnya adalah dia ketika melakukan suatu hal, dia tujuannya untuk mendapatkan imbalan yang diinginkan. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini orang yang mempunyai motivasi ketiga ini dalam berperilaku, dia akan bertanya, kalau saya melakukan hal ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam berperilakunya seperti itu, dia mengambil langkah tersebut karena dia ingin menjadi orang yang mereka kehendaki sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Motivasi 1 dan 2 ini timbulnya adalah eksternal dari pihak luar, tapi yang ketiga ini adalah internal. Ini tugas kita untuk menanamkan dalam diri kita dan anak-anak didik kita agar mampu mempunyai motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Dia belajar bukan karena takut dihukum oleh gurunya,
bukan karena ingin dapatkan hadiah, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Saya belajar untuk bekal saya di masa depan agar menjadi orang yang berguna, orang yang pandai, dan itu sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri. Biasanya dalam menegakkan peraturan atau keyakinan sekolah, jika ada pelanggaran, maka akan ada tindakan yang harus diambil. Biasanya bisa berupa hukuman ataupun konsekuensi. Di modul 1.4 memperkenalkan yang namanya disiplin positif, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, membantu murid berpikir ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, karena murid yang sudah melewati proses identitas dan pemulihan, dia itu akan berpikir bagaimana cara saya untuk menebus kesalahan saya terhadap orang yang tadi saya jadikan korban. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi yang dipaksakan sejatinya bukanlah suatu restitusi yang sebenarnya, tapi itu adalah sebuah konsekuensi. Mungkin murid akan melakukan, tapi dia karena faktor ingin menghindari ketidaknyamanan saja. Yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat dalam diri sendiri. Dia, murid akan berpikir bahwa apa sih nilai-nilai yang sudah saya yakini? Jika saya melakukan hal tersebut, sudah sesuaikah dengan nilai yang saya yakini? Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid tidak terpaku dalam dirinya bahwa saya itu adalah orang yang nakal, saya itu adalah orang si pembuat kekacauan. Tidak, dia bisa berpikir, kemudian dia lebih bisa menyadari, dia akan kembali ke lingkungannya, ke teman-temannya dengan perasaan yang nyaman. Dengan begitu dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu menunjukkan ke identitas gagal, sedangkan disiplin menunjukkan ke identitas sukses. Disiplin sendiri ada dua, berupa konsekuensi dan restitusi. Perbedaan yang pertama dalam hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan restitusi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Maaf, konsekuensi adalah tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan, tetapi konsekuensi korban mungkin bisa diabaikan. Sedangkan di restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman, murid akan tersakiti. Yang melakukan pelakunya ini merasa tersakiti karena bisa dicap. Sedangkan konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Konsekuensinya misalnya setelah dia menumpahkan minuman, kemudian konsekuensinya kamu harus membersihkannya. Dia itu kemudian pastinya temannya akan merasa dihukum, tidaknya seperti itu. Padahal itu adalah konsekuensi, dia menjadi tidak nyaman di kelasnya. Di restitusi, murid mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat itu untuk hukuman, sedangkan di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
Sedangkan restitusi menyadarkan masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut adanya hukuman. Jika murid tidak takut, maka hukuman sia-sia. Di konsekuensi membutuhkan monitoring dan supervisi terus-menerus, jadi butuh diawasi oleh gurunya secara terus-menerus. Seperti waktu sekolah ada yang namanya buku hitam, kalau tidak berangkat sekolah dapat poin berapa, itu namanya konsekuensi. Nanti setelah berapa poin akan harus melakukan hal ini. Nah, kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, sedangkan di konsekuensi bisa juga berlaku dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya kalimat atau yang diucapkan guru di hukuman, peraturannya itu apa? Maka kamu harus bagaimana dalam hukuman? Kesannya itu memaksa karena satu arah. Konsekuensi ditawarkan, berupa bukan ditawarkan ya, tapi guru bertanya, apa aturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ya, terima kasih. Restitusi kita berbicara dengan murid. Apa sih yang kamu yakini dengan nilai-nilai kebajikan yang selama ini? Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian di hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan, sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Hukuman identik dengan negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Kemudian hukuman menggunakan mode paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus respon, dan restitusi teori kontrol. Hukuman akan menimbulkan dalam sang anak bahwa dia akan menyalahkan diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak untuk patuh. Di restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman menimbulkan membekas bahwa konsep diri itu buruk. Konsekuensi konsep diri baik. Di restitusi konsep diri kuat. Anak menyembunyikan kesalahan. Nah, ini jika menggunakan hukuman. Di konsekuensi, anak taat pada peraturan. Sedangkan restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Hukuman juga mencoba mengontrol anak untuk penguatan negatif. Biasanya ketika menghukum itu pasti suara sang guru, suara kita pasti nada yang tinggi, nada yang menakutkan. Di konsekuensi, anak kehilangan waktu atau jeda. Yang restitusi, anak tidak kehilangan waktu, namun semangat untuk memperbaiki diri atas kesalahan yang dilakukannya. Tiba-tiba tidak diharapkan, hukuman sifatnya itu tiba-tiba, tidak diharapkan, satu arah. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui, masuk akal, karena dibuat oleh anak dan guru. Sedangkan hukuman tadi yang membuat adalah sekolahan atau satu pihak guru saja. Sedangkan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, diajak bicara. Ini anak yang membuat solusi-solusi atas masalahnya. Kita sebagai guru yang mengarahkan. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, sehingga anak timbul dalam diri mereka adalah konsep diri yang buruk. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid. Sekarang menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah, disuruh mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman.
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Yang selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki seperti Pak Habib tadi ya. Hukuman. Membersihkan tumpahan di meja karena menyenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat masuk selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Mengapa ini kok sebuah konsekuensi? Ada hubungannya dengan kesalahannya. Iya, tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat saat bermain tidak boleh diizinkan bermain oleh guru piket. Konsekuensi karena apa? Karena kesalahan dia harus duduk dulu. Nah, sebuah konsekuensi karena dia itu linier dengan yang dibuatnya, antara yang diterima dengan yang diperbuat itu linier, sejalan. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit, sebuah konsekuensi karena ada hubungannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, sebuah konsekuensi. Membersihkan WC, sebuah hukuman. Ini jadi kita tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya itu tiba-tiba dari guru, murid tidak tahu sebelumnya, murid terasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu dibicarakan terlebih dahulu. Misalnya kita membuat jika kamu terlambat 3 kali maka kamu harus membersihkan WC. Nah, dibuat terlebih dahulu. Hukuman dan penghargaan. Beberapa pernyataan dari hasil pengamatan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mungkin efektif untuk jangka pendek, tapi dia tidak akan berlaku untuk jangka yang panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang namanya penghargaan itu adalah barang atau peristiwa yang diinginkan. Jadi ketika anak kita melakukan perilaku untuk mendapatkan penghargaan, ternyata dia tidak mendapatkan, dia akan merasa kecewa. Nah, ketika kecewa mungkin di suatu saat kesempatan yang sama dia tidak mau berusaha lebih keras lagi. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Jika kita memberi misalnya penghargaan terhadap satu anak yang lain ini akan merasa iri, dia tidak senang. Nah, kemudian dalam sistem ranking juga, ketika kita beri ranking 1, si peringkat 2 itu merasa anak yang paling dihukum, penghargaan menghukum. Ini jika kita memberikan ranking 1, 2, 3, 4 pada anak itu. Karena apa? Karena dia sudah merasa saya kok nggak bisa menjadi yang saya harapkan. Padahal harapan saya itu bisa menjadi 1 kok hanya 2. Nah, dia merasa paling dihukum. Dalam jangka waktu yang lama, hukuman, penghargaan itu akan lama-kelamaan akan menjadi sebuah hukuman. Karena apa? Karena hukuman dan penghargaan tujuannya
bersamaan, penghargaan itu pun akan terasa sebagai sebuah hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini pernah dilakukan riset bahwa ada anak laki-laki umur 9 tahun disuruh menyebutkan gambar yang ada di dalam layar untuk kemudian dia mengambil gambar, disuruh menyebutkan benar atau salah yang di layar dengan yang dia tangkap. Sebagian itu dikasih berupa penghargaan, sebagian yang lain tidak dikasih tahu penghargaan tersebut. Ternyata menunjukkan bahwa anak yang dikasih penghargaan ketepatannya banyak yang salah, beda dengan anak yang tidak usah dikasih penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini pernah dilakukan pengamatan untuk mahasiswa yang sedang praktek di salah satu media massa. Jika ada mahasiswa yang berhasil membuat judul tulisan dan dimuat dalam media massa, akan dikasih bayaran. Sedangkan kelompok yang lain, kelompok yang satunya tidak dikasih penghargaan atau bayaran tersebut. Menunjukkan ternyata mahasiswa yang melakukan perilaku agar mendapatkan bayaran tersebut, kualitasnya menurun. Dia tidak mencoba untuk meningkatkan kualitas yang hasil tulisannya. Berbeda dengan yang merasa gagal, dia selalu mencoba agar kualitas tulisannya itu semakin menjadi lebih baik. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga pernah disodorkan pada anak-anak ketika disuruh membuat puisi. Anak yang disuruh membuat puisi itu dikasih penghargaan. Nanti anak yang berhasil membuat puisi akan dikasih barang, sesuatu yang mereka inginkan. Ternyata ketika itu sudah tertanam dalam benak, wah saya harus membuat puisi yang bagus, ternyata kreativitasnya mereka menurun. Sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah membangun keyakinan kelas diupayakan melalui pendekatan biologis, membuat siswa merasa lebih percaya diri karena menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Siswa juga lebih nyaman dan senang untuk mengikuti hasil keputusan keyakinan kelas yang telah disepakati. Berbeda kalau peraturan, siswa dalam dirinya tertanam hanya melakukan yang sudah ada, sedangkan keyakinan kelas ini kita ajak siswa kita untuk berdialog. Kita buat keyakinan kelas yang nantinya kita sepakati, kita laksanakan untuk kelas kita. Ini kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas saya.
di video ini ya, ketika tadi kita sudah mengajak murid kita untuk berdialog, kemudian kita ajak murid kita, hasil dari murid kita kelompokkan per bagiannya. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah terbentuk dan ditandatangani oleh murid-murid, kemudian ditandakan di dinding kelas yang saya ambil. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 yang kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berhubungan dengan dengan fisik. Nah, kebutuhan untuk pengembangan fisik, makan, rumah, kemudian juga kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari reproduksi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ini berhubungan dengan komponen sosial, menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, berhubungan dengan otonomi, dengan pilihan, kemandirian. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk bisa bahagia, bermain, tertawa. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan untuk diakui, dia mempunyai power. Yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah. Ini keyakinan kelas tadi yang sudah terbentuk. Lalu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang namanya hukuman tidak hanya fisik saja, tapi bisa juga berupa kata-kata atau kalimat. Sering kita lakukan ya. Nah, pulau mawon sih. Apalagi Pak Hantri ini sering bawa pentong ya. Tapi saya yakin Pak Hantri bawa tongkatnya itu untuk menenangkan anak-anak biar tenang. Nah, setelah itu tidak digunakan untuk gebuk, hanya dok, anak itu sudah langsung pusat perhatiannya terarah lagi. Yang selanjutnya, kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya ini guru itu suaranya lembut, dia tidak berkata nada tinggi, tapi suaranya malah lembut. Biasanya seperti ini. Seperti itu aja murid sudah langsung duduk. Nah, kembali ke posisinya masing-masing. Yang selanjutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita biasanya bisa menggunakan ini. Ayolah, kerjakan tugasmu, kamu gak kasihan apa? Nanti kalau buku dimari sama kepala sekolah. Nah, itu berarti mengontrol murid dengan menggunakan posisi teman. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, seperti tadi sistem poin. Yang kelima adalah manajer, respon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini yang diharapkan kita
kita bisa mendidikinya agar murid bisa lebih bertanggung jawab dan mandiri. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog ini digambarkan dengan tiga sisi yang dapat digambarkan dengan tiga sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Praktek yang pernah saya lakukan dengan murid saya dalam mempraktekkan segitiga restitusi. Itu adalah contoh restitusi yang saya lakukan di situ. Di bagian stabilitas masalah ini itu anak akan tidak berkembang dalam dirinya, dia itu adalah identitas yang gagal. Karena dalam stabilitas masalah itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Di sisi yang pertama ini kita menggeser identitas murid yang gagal menuju identitas yang sukses, dan jangan menggunakan kritik. Nanti kalau dikritik, anak tersebut akan terus, oh saya ini berarti sudah melakukan hal yang tercela. Nah, dalam sisi satu ini, pernyataan yang bisa kita buat, bisa ini sebagai contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, dan juga apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru yang sudah bergeser dari stimulus respon akan proaktif mendekati anak dalam yang bermasalah tersebut dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungannya dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan dalam mendampingi murid agar mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi murid jangan disampaikan dengan kalimat yang menghakimi atau memojokkan murid. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan adalah nilai apa, nilai umum apa yang kita
ideal menurut kamu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka anak sudah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah yang telah diperbuatnya tersebut. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di modul 1.4 yang telah kami pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Suryani. Selanjutnya pada sesi ini nanti kita membuka berapa? 3 pertanyaan cukup? 3 pertanyaan dulu ya untuk sesi yang pertama ini. Silakan kepada para hadirin yang hadir di ruangan ini, silakan mengajukan pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Suryani. Terima kasih. Ada? Silakan tunjuk jari. Ini juga. Nah, terima kasih. Dimulai dari Pak Hadik. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mulai dari pengantar tadi dari Bu Yani bahwa guru itu adalah diibaratkan petani dan murid adalah tanaman yang begitu banyak macam, jenis dan varietasnya. Nah, yang saya tanyakan, saya pernah membaca sebuah referensi kisah di mana ada seorang ayah dan anak pergi ke taman. Tamannya sangat indah sekali, ada banyak macam bunga. Nah, di salah satu titik anak itu melihat sebuah tanaman bunga mawar yang sedang berbunga sangat indah. Kemudian dia bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa bunga ini kok indah sekali? Ini bunga mawar anakku. Tapi kenapa bunga yang sangat indah ini ranting dan pokoknya kok bengkok-bengkok sehingga mengurangi keindahannya?" Lalu karena begini anakku, waktu pohon ini kecil, tukang kebunnya tidak mau meluruskannya. Itu ibaratkan adalah perilaku anak yang kemudian tidak diluruskan oleh orang tua maupun guru, sehingga anak ketika dewasa sudah terlanjur bengkok. Ketika mau diluruskan, batangnya sudah keras, sehingga ketika dipaksa untuk diluruskan maka akan patah. Kalau melihat paparan tadi ada berbagai macam teori pendidikan, ada disiplin, ada restitusi, disiplin yang berangkat dari diri sendiri, restitusi yang kemudian kalau saya pahami sekilas dari pemahaman tadi, semuanya butuh approval dari murid. Ya, kita hanya menawarkan, tidak memaksakan. Kemudian saya timbul pertanyaan, apakah bisa tanaman itu kita tawari sehingga tanaman itu meluruskan dirinya sendiri? Kalau tidak dipaksa, ditaleni dengan kayu, diluruskan dengan cengkal, cagak. Nah, apakah bisa teori restitusi untuk menjawab kasus seperti itu? Karena varietas murid kita itu banyak, ada yang mawar, ada yang jagung, ada yang, nah kalau seperti mawar tadi gimana? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi?
Untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Sambil di sini nggak apa-apa, sini. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini hanya sebuah pertanyaan dari sebuah pertanyaan yang pernah saya lakukan pada orang-orang yang sudah istilahnya sudah melakukan suatu hukuman yang dulu dia yang pernah dia lalui pada waktu sekolah. Ada salah satu teman yang berkata seperti ini, aku sangat berterima kasih pada guru si Fulan ini karena dulu saya digebrak tangan karena saya dulu ditapuk lambeku seperti itu. Dari sebuah itu saya langsung bisa menulis, saya lalu bisa membaca karena pada saat itu saya berusaha untuk bisa melakukan hal seperti itu. Padahal waktu itu saya kelas 4, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Entah kenapa karena kedisiplinan guru tersebut untuk menapuk walaupun tidak secara kasar tapi secara gertak. Istilahnya tapuk itu tangan itu ya, tangan diceplek, tidak pakai alat ya, tangan diceplek. Terus bibir saya itu ditampak dalam arti bukan ditampak jeblok bahasa punune protol betul, tapi hanya di bisa motor ya, seperti itu. Apakah ini sebuah hukuman ya? Atau sebuah konsekuensi malah kayak orang YouTuber gitu. Panjang atau aneh, ini guru PKI ngomong bahasa Inggris ngoten niku. Terus ada teman yang seperti itu juga karena sebuah hukuman karena saat pelajaran dia tidur. Tapi setelah itu dia bisa mengikuti pelajaran apapun dengan cara dia dibentak gurunya. Ya, mungkin saat ini seperti tadi Bu Soryani mengarahkan keyakinan pada murid, mungkin tidak seperti itu, lebih ada nada bentaknya, walaupun tidak main tangan secara halus atau bagaimana. Ya mungkin pendapat ini secara prakteknya pernah saya lakukan pada teman-teman. Untuk teorinya ya seperti Pak Handik yang tadi ditanyakan, sing asale batang bunga iku bengkok diluruske oleh si pemilik karena bunga tersebut tidak bisa bergerak sendiri, seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana pendapatnya Panjenengan Ibu Soryani untuk masalah teori yang selama ini teman-teman saya itu lakukan dengan teori yang jenengan sampaikan tadi, dan juga tambahan sedikit untuk tadi kebanyakan kok hukuman ada di PJOK ya, padahal PAI juga banyak Pak, karena kadang saya melakukan hukuman bagi anak itu, kamu tidak bawa buku LKS atau buku paket, kamu harus menulis bismillah selama sebanyak 10 atau 20 kali. Tujuan saya apa? Karena bocah tersebut bisa menulis Arab dengan baik dan betul. Karena fathah, kasroh, tajwid itu sangat penting di bacaan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk dijawab oleh Bu Suryani.
unek-unek keulah istilahnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung dijawab saja Bu. Apa tambah satu lagi mungkin dari Prianton Putri, Bu Dian, Ibu Ika, Ibu Anita, Ibu Desi, Bu Ulfi, Bu Nisa, Perwantini, mungkin seputar tadi yang sudah dibahas, banyak sekali konsekuensi penghargaan, restitusi dan lain sebagainya yang sudah disampaikan secara jelas, secara lengkap oleh Bu Surya. Ada lagi ya? Silakan, Bu Pur. Mungkin cukup dua dulu. Silakan untuk ditanggapi, Bu Yani. Ya, terima kasih atas pertanyaannya sangat bagus sekali dan butuh pemahaman bagi saya untuk mencernanya. Yang tadi Pak Hadik tanyakan, intinya gini ya, kalau anak tidak diluruskan dari kecil, kalau sudah terlanjur itu nanti dibelokkan ketika sudah terlanjur itu susah. Padahal di teori itu mengarahkan untuk anak menemukan solusinya sendiri atas itu. Apakah bisa meluruskan datanya sendiri? Ini tadi sudah dikatakan bahwa disiplin diri itu muncul dalam dirinya sendiri, muncul dari dalam diri siswa sendiri. Tetapi jika tidak bisa, maka butuh pihak lain untuk mendisiplinkannya, pihak ketiga. Otomatis peran guru ketika sebelum restitusi itu kan kita arahkan kepada anak yang membuat kesalahan. Di dalam keseharian kita itu kan memberikan arahan, mendidik, membimbing mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Itu secara tidak langsung kita itu memberi anak agar dia itu lurus, dia bisa berkembang menjadi pribadi yang baik, tidak menyimpang, tidak keluar dari koridor. Jadi peran guru tetap dibutuhkan. Ketika hanya pertanyaan tadi, kok siswa menemukan solusinya sendiri, itu ketika kita ajak bicara, dia salah kita ajak bicara. Dan terus bagaimana? Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini? Terlambat, kemudian kamu bikin teman sampai terluka. Apakah itu benar? Tapi kan dalam seharian kita sudah menyampaikan didikan kita terhadap anak tersebut. Gitu. Jadi peran guru sangat dibutuhkan untuk lurus tidaknya anak-anak kita. Tetap, karena guru tidak bisa tergantikan. Bahkan ketika daring pun kita belajarnya lewat IT, itu banyak yang telah belakang. Karena apa? Peran guru di situ tidak ada. Jadi guru tidak bisa tergantikan. Jika anak tidak bisa memunculkan motivasi dalam dirinya, maka butuh motivasi yang dari luar. Itu Pak Andik, jawaban saya. Kemudian untuk Pak Habib, yang pertama ditanyakan, napok lambe, itu hukuman tak konsekuensi. Nah, dilihat dari sifatnya, hukuman datangnya itu tiba-tiba, satu arah dari gurunya. Sedangkan konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dibuat bersama. Nah, napok itu kira-kira jenengan masukkan hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa itu? Hukuman ya, termasuk hukuman. Dan dikatakan Pak Habib, bagaimana setelah dihukum kok malah menjadi pisah? Yang tadinya dikatakan nggak mau nulis, setelah dipopok tangani akhirnya mau nulis, malah dia menjadi bisa nulis. Itu bagaimana dengan teori yang ada? Itu kita kaitkan seperti ini. Tadi kami jelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5, salah satunya adalah kebutuhan untuk kesenangan. Untuk kesenangan anak ketika dia tidak nulis di keprok tangani, dia pasti akan merasa kecewa, pasti akan merasa sedih.
isim, itu hukuman. Tapi di balik hukuman ada motivasi yang melatar belakangi anak ketika sedih, dia terus termotivasi. Oh, nak aku ikut dunia iso biar tidak dihukum. Berarti dia muncul motivasi yang pertama, yaitu agar terhindar dari hukuman atau perbuatan yang tidak menyenangkan tadi. Jadi dia motivasi yang dilakukan adalah motivasi yang pertama. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menambahi berdasarkan dari masukan teman-teman tadi, silakan. Sebuah tawaran dipakai atau tidak terserah murid. Tetapi ini maksudnya gini, kita memberikan tawaran kepada murid-murid supaya murid menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Dan kita dalam menjalankan, tadi ada posisi kontrol yang salah satunya adalah sebagai monitor, ya kan? Jika peran manajer kita sudah lakukan dan siswa masih melakukan kesalahan yang sama, kita bisa mengambil peran yang lainnya. Salah satunya yaitu posisi kontrol manajer, mengawasi murid akan tindakannya. Nah, murid dikasih tawaran, saya itu tidak mau berubah, Bu. Tadi sudah dikatakan di awal, Bu, jika anak tidak bisa melakukan motivasi dalam diri, butuh pihak ketiga. Pihak ketiga bagaimana caranya? Apakah hukuman atau konsekuensi yang digunakan? Ya kan? Kita kembalikan. Jika murid itu begitu sulitnya, kita dampingilah. Murid pasti akan, ketika anak yang bermasalah, kita dampingi, dia pasti akan berbicara. Dia akan mengeluarkan undang-undangnya, karena itu sudah pernah saya lakukan. Yang namanya Krishna, itu anaknya membuat dunia, ya bukan badungnya, karena anak itu sejatinya bagus semua. Itu karena orang lainnya itu negatif. Tetapi ketika saya melakukan bicara dengan dia, nggak ada, dia itu bicara sambil nangis. Ternyata ada kebutuhan dia yang belum bisa terpenuhi. Akhirnya muncul, dia bisa, ketika sudah identitasnya sudah stabil, dia bisa mengambil, aku harus menjadi orang yang lebih baik dengan cara seperti ini. Nah, anak yang kalau sudah mengeluarkan dari dalam hati bahwa dia yang dilakukan itu benar-benar salah, dia akan pasti siap mengaitkan dengan keyakinan yang dia percayainya tersebut. Jadi peran guru memang kalau tapi kan setelah dia mau terbuka dari dalam hatinya, dia pasti akan menawarkan solusi yang sesuai dengan keyakinan yang diperbaiki. Berbeda jika langsung kamu itu seperti ini, itu bisa mematikan potensi anak-anak. Seperti itu, Pak. Mungkin jawaban saya belum bisa diterima Pak Hadi, ya. Atau bagaimana, Pak? Sudah bisa. Dari teman yang lain bagaimana? Jika dirasa sudah cukup, saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya semua perilaku saya, tutur kata yang kurang berkenan, baik kesalahan yang saya buat, saya sengaja atau tidak saya sengaja, mohon maaf. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi ya, karena acara pada pagi ini berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Step by step, langkah demi langkah, materi demi materi sudah dijelaskan secara jelas, secara gamblang oleh beliau, Ibu Suryani. Dan tadi sudah ada sesi tanya jawab juga. Jadi berakhir pula kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oh, sudah siang, Pak. Sudah menjelang siang hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kami aturkan kepada hadirin yang sudah berkenan hadir di ruangan ini, yang sudah mengikuti acara pemaparan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah pada khususnya. Saya sebagai moderator terakhir kali mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama pembawaan acara dari awal sampai akhir ada kata perilaku yang kurang berkenan di hati panjenengan semua.
semua. Dan berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya katakan demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diskusi diseminasi tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Suryani SPDSD, pertama-tama kami menanggapi tentang proses diskusinya, bahwa diskusi tersebut berjalan dengan lancar, menarik, seru, dan sangat dinamis. Oleh karena itu, setelah saya mengikuti diskusi tersebut, saya menjadi lebih tahu tentang apa itu budaya positif, menjadi tahu pembanding-pembanding dari budaya positif dan kelebihan dari budaya positif. Untuk selanjutnya, kepada Ibu Suryani, tetap jaga semangat dalam mengembangkan ilmu, dan kami tunggu langkah-langkah selanjutnya, terobosan-terobosan selanjutnya untuk mengembangkan ilmu, terutama ilmu kependidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rahim Elvin Jawahro. Saya muridnya Bu Suryani. Saya dan teman-teman membuat kesepakatan kelas. Saya senang kelas menjadi nyaman. Assalamualaikum.